اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya, kita telah memasuki bulan Sya'ban. Ya, kita sekarang masuk di tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di dalam satu majlis yang mulia. Tidak lain majlis itu bernama majlis ilmu. Majlis yang insya Allah semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Taib, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kisah para sahabat yang masuk dalam kelompok min ashril mubasysyirina bil jannah, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, artinya 10 sahabat ini secara khusus Nabi sampaikan dalam satu kesempatan, disebutin namanya satu-satu. Ya, nah, sosok yang akan kita kaji atau kita bahas sejarah perjalanan hidupnya yaitu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah al-khalifah ar-rashidah, ya, termasuk khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di urutan ketiga setelah Umar ibn al-Khattab. Nah, dan pengangkatan dirinya sebagai khalifah itu melalui satu jalan permusyawaratan. Ya, jadi dikumpulkan orang-orang yang paling alim di kalangan para sahabat. Siapa yang mengumpulkan? Umar ibn al-Khattab. Karena saat itu Umar udah punya firasat. Di saat peristiwa subuh berdarah, kisahnya sudah kita angkat di pembahasan sebelumnya. Ya, seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'a al-Majusi mengeksekusi Umar di saat beliau memimpin salat subuh dengan cara menikam. Sebagian ulama mengatakan marratain, sebanyak 2 kali tikaman dengan khanjar, pisau yang bermata 2 dan sudah dibubuhi racun. Ya, sehingga robeklah perut Umar, sehingga para ulama katakan tatkala Umar makan dan minum keluar lagi itu dari robekan perutnya. Ya Allah, dari perutnya yang robek. Nah, ketika semakin mendekati ajalnya, maka Umar ibn al-Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Ya, dikumpulkan sahabat-sahabat yang paling alim. Ya, yang pertama Utsman ibn Affan. Yang kedua Ali ibn Abi Thalib. Ketiga yaitu Talha ibn Ubaidillah. Yang keempat Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian yang kelima Abdurrahman ibn Auf. Dan yang keenam sosok sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi 6 orang ini juga termasuk bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kisah insya Allah kita angkat juga. Ya, terkait dengan musyawarah untuk menentukan siapa
orang yang paling layak menggantikan sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya, itu pesan yang disampaikan oleh Umar. Diundang mereka 6 orang sahabat yang dianggap paling mulia di antara deretan-deretan sahabat lainnya. Dianggap juga mereka adalah para sahabat yang memiliki kedalaman ilmu. Ya, jadi memang di dalam menentukan pemimpin dalam konsep Islam itu musyawarahnya dilakukan nggak sembarang orang, jemaah. Bukan dilakukan oleh sembarang orang, tapi orang-orang terpilih. Ya, mereka memiliki kedalaman ilmu, mereka memiliki wawasan, mereka memiliki pengalaman hidup, mereka memiliki akhlak yang mulia, komplit, jemaah. Ya, Masya Allah. Makanya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat yang sahih dan cukup panjang, dipanggillah 6 orang ini. Ya, kemudian akhirnya mereka berembuk untuk menentukan siapa yang paling pantas untuk menggantikan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Awalnya para ulama jelaskan kecondongan Umar ibn al-Khattab, ya, beliau lebih condong kepada Abdurrahman ibn Auf. Sebagian ulama katakan demikian. Ya. Atau beliau juga memang ada hasrat atau keinginan, ya, sosok yang pas untuk menggantikan dirinya itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Namun demikian, ya, Umar ibn al-Khattab juga tidak bisa melupakan sosok-sosok sahabat yang juga tidak kalah mulianya dibandingkan 2 calon yang sebenarnya secara pribadi condong beliau kepada kedua orang tersebut. Ya, nah akhirnya ketika Umar ibn al-Khattab wafat, setelah menguburkan jenazahnya, 6 orang tadi ya akhirnya melanjutkan musyawarahnya. Ya, kemudian Abdurrahman ibn Auf berkata, wakilkanlah pilihan kalian ini kepada 3 orang saja. Artinya dari 6 orang ini kerucutkan deh. Tinggal sisa 3. Ya. Maka Az-Zubair ibn al-Awwam berkata, aku mewakilkan pilihanku kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Zubair, ya, mencalonkan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Adapun Talha, dia berkata, aku mewakilkan pilihanku kepada Utsman ibn Affan. Ya. Adapun Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku wakilkan pilihanku kepada Abdurrahman ibn Auf. Ya, jadi dari awalnya 6 calon mengerucut tinggal 3 calon. Masya Allah. Berarti 3 mengundurkan diri. Talha, Az-Zubair, ya, dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tinggal sisa 3. Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan, dan Abdurrahman ibn Auf. Ternyata, ya, di saat musyawarah kembali dilanjutkan, Abdurrahman ibn Auf mengundurkan diri. Ya, Abdurrahman ibn Auf mengundurkan diri. Dalam satu riwayat dijelaskan, jadi di dalam proses pemilihan siapa kandidat yang paling cocok ngegantiin Umar, itu fenomenanya sangat beda dengan model kampanye zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ketika ada kontes calon, entah calon bupati, calon gubernur, calon presiden, apa yang mereka tunjukkan? Pasti menonjolkan sisi pribadi, ya kan? Ya, dengan kata lain, pilih aneh ini. Tuh. Kan gitu ya. Berbeda dengan konsep musyawarah yang dilakukan oleh 6 sahabat besar ini. Justru satu sama lain saling memuji. Kalau zaman sekarang kan masing-masing jualan kecap nomor gitu ya. Itu zaman sekarang gitu kan. Iya kan. Kalau saya mimpin, masih begitu. Ya, maka jalan di Cipinang Muara nggak ada yang bolong-bolong misalnya. Ya, kalau saya yang mimpin, maka karpet hijau di Masjid Raya Cipinang Muara akan saya ganti. Oh, Masya Allah. Syaratnya pilih, ya, Masya Allah. Dikirim tuh karpet, tapi ternyata nggak kepilih, digulung lagi karpetnya. La haula wala quwata illa billah. Terjadi gak fenomena kayak gitu? Terjadi, jemaah. Ya, terjadi. Ya Allah. Ya, coba kita lihat nih gimana nih. Ini sesuatu yang jarang dibahas, jemaah. Karena selama ini kita hanya disuguhkan dengan
Sesuatu yang sebenarnya bukan datang dari Islam. Ya, sistem pemilihan pemimpin. Ini nih, dari kisahnya Utsman ibn Affan saat beliau nanti dinobatkan atau diangkat menjadi pengganti Umar ibn Al-Khattab. Dari sini kita faham cara pemilihan pemimpin di dalam Islam itu ada mekanisme tersendiri. Ya, tidak lain diantaranya selain penunjukan langsung, itu penunjukan langsung itu cara syar'i. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan Abu Bakar untuk jadi penggantinya. Ya, kita bisa bahasakan sekarang ini penunjukan langsung oleh pemimpin yang sedang berkuasa. Di antaranya Rasul nggak pernah mengizinkan saat beliau nggak bisa mimpin kaum muslimin sholat berjamaah, maka yang diizinkan untuk menggantikan beliau siapa? Abu Bakar. Itu isyarat. Dan beberapa peristiwa lainnya Rasul sering memuji di hadapan sahabat yang lain tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga saat Abu Bakar menjelang wafat, beliau ya langsung mengamanatkan kepemimpinan berikutnya untuk kaum muslimin ada di pundak Umar ibn Al-Khattab. Ya. Nah, metode berikutnya diajarkan di dalam Islam lewat jalur mekanisme ya musyawarah. Tapi musyawarahnya itu bukan atas dasar bergaining politik, enggak. Tawar menawar gitu ya. Nah, enggak. Tapi ini benar-benar mencari sosok yang paling pas. Sosok terbaik di antara yang terbaik. Ya, Masya Allah. Dan masing-masing ternyata memberikan pujian kepada calon yang lain. Abdurrahman ibn Auf ya belum memuji Sa'ad muji Ali muji siapa lagi ya Az-Zubair ibn Al-Awwam, begitu aja. Ya, jadi masing-masing memuji calon yang lain. Nah, ini dahsyat jemaah. Ya. Sesungguhnya yang paling layak, ini bahasa anak ya. Ini yang paling layak adalah Anda. Karena Rasul pernah mengatakan keutamaan Anda seperti ini, seperti itu. Oh, Masya Allah. Makanya akhirnya terkerucutkanlah tinggal 2 kandidat. Yaitu ya Utsman ibn Affan dan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Karena Abdurrahman ibn Auf beliau mengundurkan diri. Nah, akhirnya dari sini permusyawaratan atau musyawarah dilanjutkan dan disepakati. Yang terpilih adalah sosok Utsman ibn Affan. Beliau mengungguli atau memiliki 2 keutamaan yang tidak bisa disamai oleh keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Utsman ibn Affan memiliki 2 keutamaan khusus. Ya, di antaranya yang pertama adalah beliau punya jasa besar di saat ngebiayain kaum muslimin di dalam perang Tabuk. Itu dari koceknya sendiri tuh, dari kantongnya sendiri tuh. Ya, dan ini nggak ada kaitannya dengan masa di mana pada akhirnya ya terjadi pemilihan nih pemimpin. Karena ini sesuatu yang nggak diskenariokan. Mereka nggak tahu tuh dipanggil oleh Umar untuk ya bermusyawarah menentukan siapa pemimpin berikutnya. Kalau memang Umar wafat. Ya, jadi apa yang pernah dilakukan oleh Utsman ibn Affan diantaranya donasi beliau yang membiayai kaum muslimin dalam perang Tabuk dalam jumlah yang sangat besar, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada muatan politis. Tuh. Ya, enggak ada money politik dan semisalnya. Masya Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya ini sosok yang keutamaannya sangat luar biasa. Sosok yang Nabi katakan bagaimana mungkin aku enggak malu bertemu dengan sosok seseorang yang malaikat saja malu bertemu dengannya. Allahu Akbar. Ya, ini enggak bisa diungguli oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Sehingga pada akhirnya disepakati pemimpin berikutnya yang menggantikan Umar ibn Al-Khattab adalah sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian mereka sepakat sosok berikutnya yang utama, ya yang paling utama setelah Utsman adalah Ali. Jadi tatkala Utsman, agak loncat ke depan, Utsman kemudian dieksekusi oleh orang-orang Khawarij, ya, beliau syahid. Kemudian
diangkatlah sahabat Ali. Nggak perlu lagi ada musyawarah, jadi sepaket gitu loh. Nggak perlu buang-buang biaya gitu. Ya, karena biaya itu masih ada hal-hal yang jauh lebih penting ya untuk disalurkan dana tersebut gitu loh. Masya Allah. Ya, kadang-kala kan ya model sistem perpolitikan yang ada justru memang ya cari bagi-bagi kue momen-momen seperti ini. Ya, sebenarnya dibuat seringkas mungkin. Ya, jadi permusyawaratan atau musyawarah yang dilakukan 6 orang di rumahnya Umar ibn al-Khattab itu sebenarnya ya sekaligus juga menentukan siapa pemimpin berikutnya tatkala pengganti Umar telah terpilih. Ya, pengganti Umar sudah terpilih, nah yang berikutnya lagi sudah ada. Masya Allah. Jadi satu paket jemaah. Taib. Kita tengok biografi sosok Utsman ibn Affan. Ya, sehingga setelah itu maka terpilihlah Utsman menjadi khalifah. Dan para ulama katakan terpilihnya Utsman ibn Affan ini disepakati oleh semua penduduk. Ya. Jadi nggak ada satupun yang menyelisihinya, nggak ada satu pihak pun yang keberatan tatkala Utsman dipilih menjadi khalifah. Ya makanya banyak ulama mengatakan ya kepemimpinan Utsman itu sangat didukung oleh semua rakyatnya, baik kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Masya Allah. Ya, ini diantara kelebihan sosok Utsman ibn Affan. Baik. Kita akan masuk pada biografi sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, pertama keutamaan sahabat Utsman sebelum masuk biografi dibahas juga oleh para ulama. Kita Ahlussunnah di dalam akidah yang kita yakini bahwasanya Utsman ibn Affan makanahnya atau kedudukannya itu jauh lebih mulia atau dia lebih mulia di atas sahabat Ali ibn Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Taib. Karena ada aroma tasyayyu. Antum tahu tasyayyu. Aroma-aroma kesyiah-syiahan gitu lah. Ini aroma kesyiahan yang paling minim nih. Ya. Ketika ada sebagian kalangan mengunggulkan ya Ali ibn Abi Thalib dibandingkan Utsman. Itu terjadi itu. Makin kental lagi aroma tasyayyu ketika mereka mengatakan ya bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib itu mengungguli 3 sahabat utama, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Bahkan di sini dijelaskan ya Ahlussunnah menjelaskan akidah Ahlussunnah tatkala ada sebagian kelompok mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan juga Umar, maka dia termasuk orang yang tersesat. Ya, dia termasuk orang yang tersesat. Kemudian siapa saja yang mendahulukan Ali atas Utsman, maka dia dikatakan mukhti. Dia keliru. Ya. Nah, dikatakan keliru. Nah, artinya apa? Dari sini kita paham Utsman memang lebih utama dibandingkan Ali, apalagi 2 sahabat yang lebih utama, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Nah, nama dan nasabnya. Nama lengkap Utsman ibn Affan adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf. Ya, bin Abdi Manaf. Berarti kita jadi faham jemaah rahimani Allah wa iyyakum ya bahwasanya bertemu nasabnya Utsman ibn Affan itu pada sisi Abdi Manaf. Fahuwa yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Nasabnya ketemu dengan Nabi itu pada nama Abdu Manaf. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ketemu itu di Abdi Manaf. Jadi nasabnya ya Utsman ibn Affan dengan nasabnya Nabi itu nyambung. Nyambungnya di mana? Pada nama Abdu Manaf. Abdu Manaf itu salah satu putranya Qusay. Ya, taib. Kemudian ibunya bernama Arwa
binti Khuraiz. Ya. Ibunya Utsman ibn Affan bernama Arwa binti Quraiz ibn Rabi'ah. Wajaddatuhu, adapun neneknya itu bernama Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Oh, berarti ada hubungannya lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neneknya Utsman ibn Affan ternyata itu adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ammatu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, julukan beliau itu adalah Dzunnurain, sebagaimana judul yang kita angkat di malam ini. Ya, sosok sahabat yang memiliki dua cahaya. Ya, siapa yang dimaksud dua cahaya ini? Apa yang dimaksud dua cahaya? Karena beliau memiliki dua orang istri yang kedua-duanya adalah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tapi nggak dalam satu kesempatan ya. Karena nggak boleh kita nikahi adik kakak dalam satu kesempatan, nggak boleh. Ya, pada saat nazar, ya Allah, cakep banget gitu ya. Kemudian dikenalin juga ya dengan kakaknya atau adiknya yang perempuan, cakep juga, dua-duanya sekaligus, nggak boleh. Ya, nggak boleh sama. Lah, ini terus gimana nih? Ini Utsman kan punya dua istri yang dua-duanya putri Nabi, jadi tidak dalam satu kesempatan jemaah. Makanya di kita tuh ada istilah apa? Turun ranjang atau naik ranjang gitu ya. Nah, ini dialami oleh Utsman ibn Affan kayak begitu. Ya, jadi istri pertama beliau yang merupakan salah satu putrinya Nabi itu adalah Ruqayyah. Ya. Tapi biasanya udah sampai Cipinang Melayu bukan Ruqayyah lagi. Rogaye. Nah, ya. Ya, Ruqayyah. Nah, adapun ketika Ruqayyah wafat itu di perang Badar, Pak. Di saat perang Badar, maaf. Jadi Utsman pada saat perang Badar di tahun kedua Hijriah itu nggak ikut di dalam barisan kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 300-an pasukan. Bukan karena mangkir, enggak, karena memang Rasul perintahkan. Ya, ente nggak perlu ikut. Anda nggak perlu ikut, cukup jaga anakku, istrimu jagain. Karena Ruqayyah sedang sakit. Ya. Dan perang Badar usai, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, ternyata ada berita duka cita. Ya Allah, di saat Rasul dan kaum muslimin kembali ke Madinah, ya, di saat itulah Allah takdirkan Ruqayyah wafat. Ya. Sehingga pada akhirnya ya Utsman pun kehilangan orang yang sangat dicintainya. Tapi enggak lama setelah itu beliau mendapatkan penggantinya, putri Nabi lagi jemaah. Ya, dan nggak perlu nunggu lama. Karena kalau laki-laki kan nggak ada masa iddah kan, nggak ada masa iddah. Jadi jangan digosipin kalau ada sahib antum. Allah takdirkan bininya wafat, meninggal tuh. Baru seminggu dia nikah lagi gitu ya. Boleh gak? Boleh. Jangan digosipin, ini laki-laki kebangetan ya Allah. Istrinya kuburannya belum kering itu. Nah, begitu kadang-kala kan usil tuh. Kadang-kala usil. Laki-laki nggak ada iddahnya Pak, ya, nggak ada iddahnya. Ya. Nah ini terjadi pada Utsman ibn Affan. Beliau akhirnya nikahi putri Nabi yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Masya Allah. Ada cerita menarik sebenarnya dari pernikahan Utsman ibn Affan ya dengan Ruqayyah. Ini karena judul kita nih pemilik dua cahaya atau yang memiliki dua cahaya di masa jahiliyah. Ya, Utsman ibn Affan pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW saat itu Rasul belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebagian ulama katakan itu menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan sepupunya, ya, yang namanya Utbah bin Abu Lahab. Tuh, Abu Lahab kan pamannya Nabi. Ya, dia punya anak laki-laki namanya Utbah. Ya, dinikahkan oleh ya putrinya Rasulullah SAW atau menikah dengan putrinya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Jadi kita paham nih, sepupu itu bukan mahram, artinya mereka boleh nikah. Ya, boleh nikah. Nah, kadang-kala kan kita nganggap, nggak apa-apa. Ya kemana-mana ditemenin sepupunya tuh, minta temenin aja tuh. Ya sama abang sepupumu tuh. Nggak boleh tuh, bukan mahram tuh. Ya, nah
Nah, apa yang terjadi? Ruqayyah ternyata di saat hidup bersama Utbah, ya, dia nggak bahagia. Terbukti tatkala Abu Lahab makin gencar nih ngeganggu Nabi dalam aktivitas dakwahnya. Dia berpikir nih gimana nih biar Muhammad nih, padahal ponakannya nih. Ya, Abu Lahab kan pamannya Nabi, ini kebangetan memang luar biasa. Makanya sampai-sampai Allah tuh ya murka kepada Abu Lahab. Orangnya masih hidup udah divonis di neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan benar-benar binasa dia, kata Allah. Enggak berguna baginya harta yang banyak dan apa yang dia usahakan. Ya Allah, kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan api yang bergejolak. Jangankan di neraka, Pak, di dunianya aja Abu Lahab matinya itu dalam keadaan hina. 7 hari pasca perang Badar, ya, diketahui bahwasanya musyrikin Quraisy kan mengalami kekalahan. Orang-orang yang ikut perang di perang Badar bercerita kepada orang-orang Mekah, ya, bahwasanya kita mengalami kekalahan. Ya, gembong-gembongnya mati atau tewas semua tuh. Di antaranya Abu Jahal, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian bapaknya Khalid ibn Al-Walid, Al-Walid ibn Al-Mughirah, itu juga mati itu. Ya, Abu Lahab nggak ikut. Ya. Tapi kemudian dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya dia mati dalam keadaan terluka. Ya, di saat digebuk dengan sebuah kayu, ya, oleh istrinya Abbas ibn Abdul Muttalib, Ummu Fadl, laula akhta Ummu Fadl. Ummu Fadl kesel kenapa Abu Lahab menganiaya budaknya Al-Abbas, budaknya suaminya. Di saat Al-Abbas nggak ada, ya, Abu Rafi nama budaknya. Digebukin sama Abu Lahab. Akhirnya Ummu Fadl, ya, dia dongkol, ya, dia ambil sebatang kayu, dia pukul ke arah wajahnya. Kemudian berdarah dan kemudian akhirnya dia mengalami sakit selama kurang lebih 1 pekan. Ya. Tubuhnya, kulitnya sebagian besar mengeluarkan nanah yang sampai pada akhirnya nggak ada orang satupun yang mau mendekati dirinya. Termasuk anak-anaknya. Sampai mati itu. Ya, sampai mati. Begitu mati, bagaimana cara nguburinnya? Karena nggak ada yang mau nguburin jasadnya Abu Lahab. Dianggap begitu menjijikkan. Dibawa ke atas bukit, kemudian dari jauh dilemparin batu. Sampai jasad diuruk batu tuh. Ya Allah. Ya, Allah hinakan dirinya. Taib. Nah, ketika Abu Lahab berpikir bagaimana cara untuk menghambat dakwahnya Nabi, maka dia, ya, merintahkan kepada Utbah, ceraiin aja tuh putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah. Karena kalau Ruqayyah jadi janda, otomatis dia akan balik lagi ke rumah Nabi. Otomatis Nabi akan direpotkan ngurusin anaknya yang baru saja diceraikan, yang hatinya terluka. Oh, Masya Allah. Jadi berbagai macam cara. Nah, di sisi lain, ya, ini adalah berita yang gak mengenakan bagi keluarganya Nabi. Tapi bagi Utsman ini adalah berita gembira. Ya, kenapa? Ya, setelah itu kemudian Utsman memberanikan diri untuk, ya, menikahi Ruqayyah. Masya Allah. Dan ternyata memang banyak orang berkomentar tatkala pernikahan itu pun berlangsung. Banyak orang-orang mengatakan ini adalah sepasang suami istri yang paling indah dilihat mata. Kenapa? Karena di sini dijelaskan sosok Utsman ibn Affan, bagaimana keadaan perawakannya, ya, dia adalah sosok laki-laki yang sangat ganteng, jemaah. Masya Allah. Ya, dia memang sosok yang sangat ganteng. Ya, bodinya, ya, tubuhnya itu pertengahan, nggak terlalu tinggi sebagaimana Umar ibn Al-Khattab, ya, tapi tidak juga terlalu pendek sebagaimana sosok sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Mu'tadilan, pertengahan, ya, dengan kulit yang putih, dengan jenggot yang dakhmah, kabirah,
Itu jenggotnya lebat banget tuh Utsman ibn Affan. Ya makanya dikisahkan dalam satu riwayat tatkala beliau ya sering berziarah selalu tuh. Ya wa huwa yabki bukaan syadidan. Kalau beliau ziarah kubur itu hampir bisa dipastikan Utsman tuh nangis. Ya. Dan tangisannya sampai itu air matanya membasahi jenggotnya yang lebat. Sampai netes tuh. Berarti ini orang nangis benar-benar apa istilahnya ya, sesenggukan gitu ya. Kenapa nangis? Karena beliau mengkhawatirkan tentang satu kondisi bukan masalah surga neraka. Ya ketika sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mengkhawatirkan tentang surga atau neraka? Ya, bukan itu. Itu masih terlalu jauh beliau katakan. Aku mengkhawatirkan sesuatu yang mengawalinya. Apaan itu? Al-qabr, alam kubur. Beliau teringat sabda Nabi, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase awal seseorang masuk ke dalam alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar min. Barang siapa yang selamat di fase alam kubur, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Tuh. Ya, dia bisa jawab pertanyaan munkar nakir, man rabbuk wa ma dinuk, ya, wa man nabiyuk. Dia bisa jawab tuh. Maka fase berikutnya akan selamat, akan lebih mudah. Tapi saat ditanya jawabnya adalah digebukin sama malaikat, ya Allah. Maka fase berikutnya asyadda min, akan jauh lebih sulit. Itu yang dikhawatirkan oleh sosok Utsman. Jadi takutnya beliau tuh saat ada di kuburan itu tentang peristiwa itu jemaah. Beda tipis sama kita. Kita kalau ke kuburan juga takut. Cuma takut hal yang lain. Takut apaan? Itu dedemit lah, makhluk-makhluk yang gak jelas gitu ya. Ya, kita takut dengan hal-hal begitu jemaah. Ya, seharusnya sesuatu yang menghadirkan, yang menjadikan hadirnya rasa takut di hati kita di saat kita berada di kuburan, itu bukan hal-hal yang sifatnya makhluk-makhluk gaib yang dikhayalkan sesuai dengan imajinasi orang kita nih. Kuntilanak kah, sundel bolong kah, pocong kah, ya kan itu ya. Itu kan tipu daya syaitan jemaah. Ya, itu salah satu bentuk talbisus syaitan, tipu daya syaitan untuk nakut-nakutin kita. Ya kondisinya disesuaikan dengan taraf hidup, ekonomi, masyarakat setempat. Indonesia memang senangnya begitu-begitu, makanya setannya gembel-gembel. Iya, sesuai dengan taraf ekonomi. Coba kita ke Eropa, jelmaan jin itu dalam bentuk apa? Rada keren gitu ya, pakai jas, vampir, Dracula gitu ya. Ini dibahas ya Pak ya. Ini dibahas oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab Al-Aqidah fi Dhaw'il Qur'ani was Sunnah. Masya Allah. Jadi bentuk tipu daya iblis atau tipu daya syaitan itu beragam. Di antaranya itu dalam bentuk takhwif, nakut-nakutin kita. Dan sebenarnya itu adalah tipu daya yang lemah jemaah. Loh iya, kita dikasih tuh senjata ayatul kursi, surah al-mu'awwidzatain, dan semuanya adalah surah-surah yang akrab, biasa kita baca dan kita hafal jemaah. Ya, kenapa mesti kita takut gitu ya? Naam, barakallahu fikum. Masuk Isya ya. Taib. Berarti kita lanjut setelah salat Isya. Demikian ya. Kita tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adikku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Tadi yang belum disebutkan adalah deretan istri Utsman ibn Affan. Jadi ternyata tidak hanya dua orang dari putri Nabi ya. Yang utama adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ternyata Utsman juga memiliki istri yang lain. Jadi totalnya jumlah istrinya berapa Pak? 8. Tapi enggak dalam satu kesempatan ya. Nah, karena umat Nabi Muhammad diperkenankan maksimal berapa? 4. Ya. Jadi ada yang diceraikan kemudian nikah lagi. Jadi total beliau menikah, ya pernah menikah dengan 8 orang wanita.
Ya 8 orang wanita. Ya tadi yang 2 pertama adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya kemudian ada juga istri yang lain yang bernama Fakhitah. Ya, Fakhitah binti Ghazwan. Ada juga Ummu Amr bin Jundub, Fatimah binti Al-Walid ibn Abdul Syams. Ada juga Ummul Banin binti Uyainah. Ada Ramlah binti Syaibah ibn Rabi'ah. Dan terakhir yang ke-8 itu Nailah binti Al-Farafisah. Ya. Taib. Jadi totalnya ada 8 orang istri. Anaknya totalnya itu ada 13. 9 orang putra, 4 orang putri. Ya, yang putra itu nama-namanya Abdullah. Ada juga Abdullah Al-Asghar. Mirip tuh kayak Umar ibn Al-Khattab ya. Ada 2 anak yang dinamakan dengan nama Abdullah. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdullah Al-Asghar. Abdullah dan Abdullah kecil. Ya. Seakan-akan beliau enggak ingin melewatkan memberikan nama anaknya ya dengan nama Abdullah. Karena memang nama ini nama yang sangat recommended. Nama yang sangat direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan bagi anak laki-laki, Abdullah. Ya. Kemudian ada Khalid, ada Aban, ada Umar, ada Sa'id, ada Abdul Malik, ada Amr, ada Anbasah. Itu 9 orang putra. Yang putri ada 4. Maryam, Ummu Sa'id, Aisyah. Ya, dan juga Ummul Banin. Masya Allah. Ya. Jadi total ada 13 ya, ada 13. Baik, sekarang kita lanjut tentang keutamaan sahabat Utsman ibn Affan. Di antaranya para ulama katakan beliau termasuk orang yang pertama masuk ke dalam Islam walaupun beliau periode kedua ya. Periode pertama itu di antaranya tentu istri beliau Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid ibn Thabit. Ya, maaf Zaid ibn Harithah. Nah, ini deretan orang-orang yang masuk Islam di periode awal. Nah, periode kedua di antaranya Utsman nih. Ya. Utsman ibn Affan, kemudian juga Abdurrahman ibn Auf. Ya, karena memang Utsman kenapa dikatakan masuk dalam kategori periode kedua? Karena beliau masuk Islamnya ini ya atas ajakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para ulama katakan Abu Bakar itu punya komunitas. Ya, punya kelompok ya yang kebanyakan mereka adalah para pedagang. Di antaranya di situ terdapat Utsman. Jadi udah biasa tuh bertukar pikiran, bertukar info, ya, bertukar hal-hal yang penting, info-info penting. Termasuk saat Abu Bakar masuk Islam, ya, belum menyampaikan tentang kenabian sosok sahabatnya. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Utsman pun gak susah masuk Islamnya. Beliau pun ikut ajakan dari Abu Bakar untuk masuk ke dalam Islam. Berbaiat di hadapan Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Masya Allah. Kemudian kita masuk sekarang pada pembahasan fadluhu. Keutamaan sosok Utsman ibn Affan. Yang pertama adalah ya selain yang tadi Anda sudah sebutkan, ya, di antaranya ada satu riwayat Ana Abdurrahman ibn Samurah qala, dari sahabat Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, ya, Ja'a Utsman ibn Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinarin fi thawbihi. Ya Allah. Datang sahabat Utsman ibn Affan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membawa 1000 dinar fi thawbihi. Ya, yang beliau tempatkan di pakaiannya. Jadi kalau mungkin bahasa kita nih cuma dibuntelin aja gitu. Ya. Mungkin dia pakai gamis, ya, di bagian gamisnya dia buntel, di situ terdapat 1000 dinar. 1000 lempeng emas. 1 dinar itu beratnya kurang lebih sekitar 4,25 gram emas murni. Allahu Akbar. Ya, Bu, harga emas berapa Bu segram?
Ya, anak tanya ibu, karena apa? Biasanya ibu-ibu juga tanya balik, Ustadz mau harga cikini apa aneka tambang, begitu biasanya. Kurang lebih 1 juta ya. Berarti kalau 1 dinar tadi 4,25 gram emas berapa? 4.250.000. Kurang lebih seperti itu jumlahnya. Tadi berapa yang dibawa? 1.000 dinar. Dibuntel lah ya, dibuntel, Masya Allah. Ya. Beliau sengaja, dia memang udah persiapkan hal itu. Hina jahazan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisyal usrah. Fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Beliau memang udah niatin tuh. Dari rumah beliau bawa uangnya sejumlah 1.000 dinar ya. Beliau letakkan ya, atau mungkin tadi Anda bahasakan, dibuntel di pakaiannya. Dan kemudian memang ya, ini beliau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Karena saat itu Nabi sedang mempersiapkan pasukan. Ya, di sini dibahasakan jaisyal usrah. Pasukan yang sedang mengalami satu kesulitan dari sisi pendanaan. Ya, pasukan untuk perang tapi kurang dana. Datang Utsman bawa 1.000 dinar. 4M lebih itu. Enak aja bawa. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Fasabbah. Dia tuangin tuh. Fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pangkuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi duduk. Ya, dia bawa, ya Rasulullah, ini uangku. Dituang. Krecek. Masya Allah. 1.000 dinar. 4M jemaah. Ya Allah. Dan ini salah satu infaknya ya. Bukan satu-satunya infak, bukan. Ya, kadang-kala kan ini jadi viral nih. Ketika ada orang bayar zakat 1M. Wih, Masya Allah. Di-upload di medsos. Heboh gak? Padahal zakat ya. Padahal zakat itu kewajiban. Ya, ini infak biasa nih. Dalam satu kesempatan 4M. Entengnya gitu. Masya Allah. Luar biasa Utsman ibn Affan. Ya. Dia tuangin ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha. Ya. Nabi sampai takjub. Dituangin fulus ya, 1.000 dirham, 1.000 dinar di pangkuannya. Sampai beliau ambil koin-koin dinar tersebut sampai beliau bolak-balikan. Ya Allah, benar nih. Ini dinar ini dituangin ya ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini persiapan sebelum perang Tabuk jemaah. Ya, sebelum perang Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Umar, "Ma dharra Ibn Affan ma amila ba'dal yaum." Ya. Sesudah hari ini apa yang dilakukan oleh Utsman itu tidak akan memadaratkan dirinya. Artinya apa? Dengan amalannya ini dia terjaga dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Ya. Di sini dijelaskan yuraddidu dzalika miraran. Nabi ulang-ulang terus tuh kalimat itu. Ya, sebagai ungkapan terima kasih kepada Utsman sekaligus juga menunjukkan Utsman dapat kemuliaan. Dengan amalannya ini yang gak ada sayangnya dengan harta yang dia miliki. Ya, Nabi katakan ma dharra Ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Sesudah hari ini apa yang dilakukan Utsman itu tidak akan pernah memadaratkan dirinya. Dia akan selalu dijaga oleh Allah. Enggak akan pernah tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Kemudian riwayat berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Qala istaftaha Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa takun. Ya Allah. Satu hari Utsman minta dibukakan pintu agar bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saat beliau sudah ketemu, Nabi bersabda atau Nabi mengatakan kepada Utsman, "Iftah." Bukain pintu untuk Utsman. Ya. Maaf, ini beliau katakan di hadapan orang-orang, bukan kepada Utsman. Ya, Utsman mau masuk, kemudian Rasul perintahkan kepada sahabat untuk membukakan pintu. Dan beliau berkata kepada orang-orang yang hadir saat itu, "Iftah." Bukain pintu untuk Utsman. "Wa basyirhu bil jannah." Kabarin. Untuk sosok yang akan masuk nih, ternyata sosok Utsman. Kabarkan berita gembira untuk dirinya. Apa berita gembira yang akan dikabarkan untuk Utsman? Allah sudah siapkan surga. Ya Allah.
Gimana Pak? Kalau antum dapat broadcast, antum termasuk orang yang dijamin surga. Boleh jadi kalau itu terjadi pada diri kita udah gak kenal Masjid Cipinang Muara kayaknya. Kenapa? Udah dijamin anak tuh. Tapi ternyata sosok-sosok yang dijamin masuk surga di kalangan para sahabat, mereka semakin takut, mereka semakin giat beribadah Pak. Masya Allah, luar biasa. Kata Rasul, wabashiru bil jannah, kabarin dia. Ada berita gembira untuknya, Allah sudah siapkan surga untuk dirinya. Ala balwa takun. Nah, Allah berikan surga atas bala. Balwa itu bala. Ya, musibah besar yang nanti akan menimpa dirinya. Ya, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau mengatakan ala balwa takun. Kejadian di mana Utsman menemui ajalnya dengan cara dibunuh. Itu yang dimaksudkan bala yang akan menimpa dirinya. Ya, tapi Allah balas dirinya dengan surga. Ya Allah. Ya. Yang ketiga atau riwayat berikutnya. An Anas ibn Malik qala, dari Anas ibn Malik. Ya. Bahwasanya sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik gunung Uhud. Wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Farajafa. Ya. Nabi naik ke gunung Uhud ditemani oleh 3 orang sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tapi ternyata Uhud bergetar, berguncang. Oh ya Allah. Maka Nabi bersabda, uskun Uhud. Tenang, tenang, tenang anda wahai Uhud. Falaysa alaika illa nabi. Bukankah yang di atasmu ini nabi? Ya. Wasiddiq. Dan orang yang senantiasa membenarkan. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya Nabi katakan, wasyahidan. 2 orang yang mati syahid. Umar dan Utsman. Penegasan dari Nabi, ya, isyarat jelas dari Nabi bahwasanya ya Utsman ibn Affan mati syahid. Tidaklah seseorang dikatakan mati syahid kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang berikutnya riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menemui kami, kata Abdullah bin Umar. Kemudian beliau bersabda, ra'aitu anifan ka'anni u'titu al-maqalid wal mawazin. Ya. Maka kemudian Nabi berkata, ya, aku tadi lihat seolah-olah diberikan al-maqalid dan juga al-mawazin. Mawazin itu alat timbang. Kalau maqalid itu di sini dijelaskan, ya, dia adalah kunci-kunci perbendaharaan dunia. Masya Allah. Ya, Nabi seakan-akan diberikan itu. Ya, maka fawudi'tu fi kiffatin. Aku diletakkan di satu sisi timbangan, ya, wa wudi'at ummati fi kiffatin. Dan umatku diletakkan di sisi timbangan yang lain. Kan timbangan itu ada 2 sisi ya. Satu sisi ditempatkan Nabi, di sisi lain ditempatkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Farajahtu bihim. Ya, ternyata sisi timbanganku lebih berat dibandingkan umatku. Artinya keimanan Nabi nggak bisa dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad secara keseluruhan. Ya. Kemudian summa ji'a bi Abi Bakar faraja'a bihim. Summa ji'a bi Umar faraja'a bihim. Sama kejadiannya, didatangkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan, kemudian umat Nabi Muhammad diletakkan di sisi timbangan yang lain. Ternyata sisi timbangan Abu Bakar, yang di situ ada Abu Bakar, lebih berat dibandingkan umat Nabi Muhammad. Artinya keimanan satu orang Abu Bakar itu mengungguli semua iman umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini apa? Lagi-lagi menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar. Begitu juga Umar sama, diperlakukan sama. Ya. Tsumma ji'a bi Utsman. Ya, didatangkan juga Utsman di satu sisi timbangan, dia ditempatin di sisi timbangan, satu sisi timbangan.
Di sisi lain umat Nabi Muhammad secara keseluruhan farajaha, ya, dan ternyata keimanan sahabat Utsman mengungguli iman dari semua umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Artinya apa? Utsman pun sama sebagaimana Abu Bakar dan Umar, memiliki keimanan yang gak bisa ditandingi oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya rufi'at, timbangan itu pun diangkat. Nah, sahabat bertanya, "Aina nahnu ya Rasulullah?" Ya. Seorang sahabat bertanya nih kepada beliau, tatkala Rasul udah ngejelasin tentang peristiwa yang beliau diperlihatkan oleh Allah. Terus kita posisinya di mana ya Rasul? Penasaran sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian berada di tempat kalian menempatkan diri kalian. Ya, kalian ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ikuti jejak para sahabat yang mulia, maka insya Allah mudah-mudahan ya paling tidak ada pengaruh yang baik untuk kalian. Ya, itu akan menambah bobot timbangan kalian di saat nanti kita menghadapi yaumul mizan. Jadi tergantung siapa orang-orang yang kita cintai dan kita jadikan ikutan, jemaah. Masya Allah. Ya, ini di antara keutamaan sahabat Utsman ibn Affan. Ya, bahkan perkataan-perkataan beliau itu diabadikan oleh para ulama sebagai sebuah motivasi. Khususnya yang berkaitan dengan masalah kedekatan seorang hamba Allah dengan Al-Quran. Ya. Jadi sosok yang begitu dekat dengan Al-Quran di antara para sahabat Nabi tidak lain adalah sosok Utsman ibn Affan. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bening, ya, maka kalian gak akan pernah kenyang. Kalian gak akan pernah puas berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Jadi pertanyaan untuk diri kita semua, diri kita masing-masing, Pak. Sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran itu berbanding lurus dengan kebeningan hati kita. Karena beliau katakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian tuh bersih, bening, maka niscaya kalian gak akan pernah merasa kenyang, merasa puas berinteraksi, menjalin hubungan dengan Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Taib, itu diantara keutamaan sosok sahabat Utsman ibn Affan yang mendapatkan julukan Dzunnurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas fitnah apa yang kemudian terjadi ya kepada dirinya. Sampai puncaknya beliau dieksekusi oleh orang-orang Khawarij yang mengepung rumahnya dan kemudian mengeksekusi dirinya di saat beliau sedang dalam keadaan berpuasa dan sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya, itu juga pembahasan yang sangat menarik dan syarat nilai-nilai pelajaran, ya. Taib. Ini bisa Anda sampaikan, ada hadiah, ada titipan hadiah, ya. Taib. Anda mau tanya antum, sebutkan 6 sahabat yang dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab untuk bermusyawarah menentukan siapa yang paling layak untuk menggantikan Umar ibn al-Khattab. Antum mau jawab? Silakan. Namanya siapa, nak? Fahrur. Sama dong kita. Masya Allah. Ada rozinya kan? Barakallahu fiikum. Silakan. Utsman bin Affan. Utsman. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Abdurrahman bin Auf. Tayyib. Zubair bin Awam. Zubair ibn al-Awwam. Sahih. 2 lagi. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Terakhir. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Barakallahu fiik. Ini buat antum. Manajemen hidup bahagia. Masya Allah. Biar ngatur waktunya bagus, ya. Masya Allah. Indakum soal? Allah yahfadukum, Masya Allah. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah,
Ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Atau Ana lagi ajukan pertanyaan buat Boleh hadiah. Ustaz, boleh. Ana beri kesempatan untuk ibu-ibu dulu ya. Karena dari ikhwan sudah tadi ya. Bu, sebutkan perkataan Utsman ibn Affan yang menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjalin hubungan baik dengan Al-Quran yang tadi di akhir Ana sampaikan. Ada? Nah. Anda Ustaz. Tafadhali. Bismillah. Kalau hati kita bersih, bening, niscaya kita tidak akan pernah puas dan merasa kenyang dari berinteraksi dan menjalin hubungan dengan Al-Quran. Barakallahu fiik, Masya Allah. Taib. Ini hadiahnya ini deh. Ya kupas tuntas sholat malam, Masya Allah. Taib, ada pertanyaan jemaah? Tafadhal, silakan. Sebelum Anda tutup. Fadhal Ustaz, Masya Allah. Indakum soal? Ada pertanyaan? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ibu-ibu ada yang mau nanya Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, ada?